Shalom, salam sejahtera untuk kita semua yang ada pada saat ini. Dan pada saat ini saudara-saudaraku sekalian, saya sedang berada di daerah Misi Nusa Utara di Pantai Tahuna dengan program Dermaga Hati. Dan pada saat ini saudara yang kekasih, saya akan membawakan sebuah renungan singkat pada saat ini dengan topik bagaimana membangun akan satu umat yang beriman. Tentunya saudara, pada saat ini saya akan membawakan satu ilustrasi tentang bagaimanakah ketika seorang petani itu, tentunya sebelum dia mendapatkan hasil saudara, dia harus membuka lahan. Setelah dia membuka lahan, dia menanam bibit. Setelah dia menanam bibit, dia tanam. Setelah dia tanam saudara, dia rawat. Setelah dia rawat itu tanaman tersebut, dan akhirnya mulai mendapatkan hasil. Dari hasil tersebut saudara, dia bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan telah memberkati akan dia. Dan pada saat ini saudara, kita lihat dalam Alkitab kita yang terdapat dalam buku Kolose 2 ayat 7 berkata bahwa hendaklah kamu berakar dalam dia dan dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertumbuh teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hendaklah saya dan saudara berakar di dalam iman. Kenapa saudara? Oleh karena kalau saudara tidak berakar dalam iman, ketika datang pencobaan, maka saudara akan jatuh. Maka itu saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Ada 4 hal. Yang pertama adalah beri makan imanmu melalui firman Allah. Seorang tokoh berkata bahwa iman mulai ketika mengenal kehendak Allah. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa bertumbuh? Adalah saudara harus membaca akan nasihat daripada firman Allah. Maka saudara akan bertumbuh. Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa dalam Mazmur 34 ayat 8 berkata bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Allah itu kepada masing-masing kita. Di dalam Message Bible berkata bahwa baiklah mulutmu dan kecaplah, bukalah matamu dan lihatlah betapa baiknya Allah itu. Saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, kita harus membuka akan mulut kita supaya kita dapat boleh memperoleh akan nasihat daripada firman Tuhan. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa bertumbuh dalam iman? Firman Tuhan mengatakan bahwa firman adalah makanan yang memberi nutrisi kepada jiwa. Dengan dikenyangkan oleh firman, engkau tidak pernah ragu atau khawatir apa yang akan terjadi. Iman mengaktifkan firman. Saudara-saudaraku, kita harus mempelajari akan firman Allah. Karena firman Allah itu adalah firman yang menuntun akan kehidupan kita sebagai umat-umat Allah untuk menuju kepada jalan keselamatan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 itu berkata bahwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan engkau akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, ini adalah satu nasihat yang indah yang telah Allah berikan kepada masing-masing kita bahwa kita harus memperoleh seorang penghibur. Penghibur itu adalah Allah itu sendiri. Mari kita baca dalam firman Tuhan. Membaca firman Allah mengizinkan Roh Kudus mengingat kita dengan tepat apa yang kita perlukan untuk diterapkan kepada keadaan kita setiap hari. Ada satu tokoh mengatakan bahwa ambillah Alkitab dan memohonlah kepada Allah di atas lututmu untuk menerangi pikiranmu. Jika kita mempelajari Alkitab dengan rajin dan penuh doa setiap hari, kita akan melihat setiap hari keindahan, kebenaran dalam terang yang baru, jelas dan mendesak. Yang kedua adalah latih imanmu oleh perbuatanmu. 7 hal yang kita bisa pelajari. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah apa yang engkau lakukan dalam hidup akan menjadi pantulan apa yang kita pelajari. Saudara-saudara, di dalam buku Yohanes pasal yang ke-8 berkata bahwa apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dengan Bapamu. Saudara-saudara, ini adalah janji yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita sebagai umat-umat Allah bahwa kita harus mempelajari dan merenungkan akan nasihat daripada firman Allah. Yang kedua adalah kerinduan terbesar kita
haruslah perbuatan kita yang memantulkan perintah-perintahnya. Ya, perintah-perintah itu adalah di dalam Alkitab. Di dalam buku Mazmur, pasal yang 119 ayat 5 berkata bahwa sekiranya hidupmu tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Ya saudara, ini adalah perintah yang diadakan Allah kepada kita bahwa kita harus melakukan perintah Allah. Bukan cuma membaca, tapi kita harus merenungkan setiap hari supaya saudara dan saya bisa bertumbuh di dalam iman. Poin yang ketiga adalah iman haruslah suatu tindakan atau itu akan selalu tidak aktif. Kenapa saya katakan? Oleh karena untuk apa saudara beriman tapi saudara tidak melakukan apa yang saudara percayakan. Di dalam Yakobus 2:17 berkata bahwa demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, saudara. Maka untuk saya mengundang saudara-saudara yang ada pada saat ini, marilah kita mempelajari supaya kita dapat boleh bertumbuh. Poin yang keempat adalah itu adalah usaha tim. Iman tahu bahwa firman Allah itu benar, sebuah tindakan yang menyatakan iman dalam dunia nyata. Kenapa saya katakan? Oleh karena iman itu perlu nyata dalam setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Makanya di dalam nasihat firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus 2:22 berkata bahwa bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus bekerja sama dengan iman berdasarkan apa yang telah Allah berikan kepada masing-masing kita. Poin yang kelima adalah engkau akan mendapat upah atas tindakan yang engkau lakukan dan konsekuensinya jika tidak melakukannya. Saudara-saudaraku sekalian, kalau saudara dan saya tidak melakukan akan firman Tuhan, konsekuensinya adalah saudara dan saya tidak mendapatkan akan keselamatan. Di dalam Amsal 24 ayat 12 berkata bahwa sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Saudara-saudara, kalau kita melihat ayat ini adalah bahwa kita harus sungguh-sungguh untuk merenungkan dan mempelajari akan firman Allah. Kalau tidak, saudara-saudaraku sekalian, kita tidak akan pernah mendapatkan akan ke surga. Poin yang keenam adalah komitmen kita untuk memuliakan dan meninggikan akan namanya. Marilah kita bekerja sama dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita akan lakukan itu dapat boleh berhasil oleh karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam buku Amsal pasal yang ke-16 ayat 3 berkata bahwa serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara-saudaraku, marilah kita menyerahkan akan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Poin yang ketujuh adalah engkau akan mendapat upah atas kesetiaanmu. Di dalam Wahyu 22 terus berkata bahwa sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Ya, upahku adalah untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara-saudaraku, upah itu adalah bagaimana saya dan saudara melakukan akan perintah-perintah Allah yang telah diberikan kepada kita supaya kita dapat boleh mendapatkan upah yang telah Allah berikan kepada masing-masing kita. Ada satu statement mengatakan bahwa setiap murid sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Allah. Sebagai seorang misionari, dia yang meminum air hidup menjadi sumber kehidupan. Penerima menjadi pemberi dan pembuat mereka yang akan binasa sangat ingin minum air kehidupan. Saudara-saudaraku, air itu dilambangkan dengan satu air kehidupan, yaitu dari Allah itu sendiri. Tanpa dengan air kehidupan saudara saya tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku, pada saat ini, mari kita lihat poin yang di dalam poin yang kedua adalah sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudaraku berkata bahwa Allah akan bersama-sama dengan kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, tapi ada satu hal adalah mustahil untuk menyenangkan Allah tanpa iman. Kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus meneladani akan sifat-sifat daripada Allah itu sendiri supaya saudara dan saya bisa bertumbuh dalam iman. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru mengatakan bahwa
Ibrani 11 ayat 11. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Maka iman saudara itu akan bertumbuh. Setiap berkat kita terima dalam Kristus, saudara. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 8, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Saudara-saudara pemirsa yang ada, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Bersyukur dan menghadap Allah yang selalu menolong saudara saya dalam setiap permasalahan-permasalahan kita hadapi di atas dunia ini. Dikatakan sini bahwa dalam firman Tuhan bahwa bersyukurlah kepada Allah, panggillah namanya, beritakanlah kepada seluruh dunia siapa Dia dan apa yang Dia telah perbuat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan pada saat ini, marilah kita menceritakan akan hal yang baik, akan hal kebenaran kepada semua orang-orang yang ada di atas dunia ini. Kiranya dengan firman yang saya bawakan pada saat ini itu boleh memberikan kekuatan kepada kita semua pemirsa yang mendengarkan akan siaran kita pada saat ini.